Hello guys, welcome back to my channel, my brother. Jumpa lagi ya sama gue. Siapa lagi kalau bukan si John Itung. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman apa saja yang perlu dicek ketika kita baru pertama kali ganti LCD HP kita. Ya, entahlah itu LCD kita retak, jatuh, atau pecah sehingga LCD-nya rusak dan harus diganti. Atau teman-teman seorang teknisi servis HP dan menservis HP pelanggan untuk mengganti LCD touchscreen-nya, dan sebelum dikasihkan kepada pelanggan, teman-teman wajib mengecek beberapa fungsi pada LCD ya, kayak gitu LCD atau touchscreen, sehingga nantinya pelanggan nggak bolak-balik atau komplain kepada teman-teman. Nah, di sini yang perlu kita cek adalah yang pertama adalah ya LCD itu sendiri. Yang pertama itu LCD. Nah, di sini LCD-nya kalau kita lihat ya lumayan bagus ya. By the way, ini LCD Xiaomi ya. Ini Xiaomi Redmi 6 Pro yang di tanganku ini. Dan coba kita lihat. Nah, ini saya belikan di toko Global SPT Jambi ya. Nah, di sini Global SPT Jambi harganya 285.000. Ini bukan original pabrik, ini pun bukan copotan tapi seperempat ya, original Cina, seperempat, bukan yang original pabrik. Kalau bukan original pabrik, otomatis kualitasnya di bawah original pabrik. Cuma nggak masalah dengan harga yang ditawarkan di sini, nggak juga terlalu mahal. Dengan kondisi LCD kayak gini nggak masalah, sesuai saja ya kalau menurut saya. Nah, di sini yang perlu kita cek adalah LCD-nya, gambar LCD-nya. Kalau kita lihat, kalau ada bahan perbandingan di sini, misalkan ini Xiaomi Redmi 6 Pro, misalkan ada HP Xiaomi Redmi 6 Pro di sini yang baru dan belum pernah diganti LCD-nya, nanti bisa kita bandingkan. Nah, kalau saya melihat tingkat ketajaman atau gambarnya ini agak sedikit kurang ya, yang seperempat ini tidak setajam atau tidak selembut yang original pabrik. Ya iyalah, namanya juga original seperempat. Cuma kembali lagi kepada harga yang ditawarkan di sini relatif murah dan sesuai saja untuk kualitasnya. Itu lebih daripada cukup. Walaupun tidak setajam yang original pabrik, tapi minimal di sini cukup enak lah dilihat dan cukup enak dipandang dan tidak membuat mata sakit. Tapi kalau dibandingkan sama yang original pabrik yang LCD-nya belum diganti, itu akan terlihat berbeda. Nah, di sini ini nggak kenapa-napa LCD-nya ini. Secara kalau kita lihat ini bagus saja, walaupun LCD-nya ini nggak dicek nggak masalah. Tapi untuk lebih bagusnya lagi, silahkan kita cek. Misalkan ada tompel-tompel kutil-kutil kecil di LCD ya, itu kalau di hitam-hitam begini biasanya nggak kelihatan. Nah, coba kita cek untuk Xiaomi Redmi 6 Pro ini. Sebenarnya untuk HP Xiaomi, semua HP Xiaomi, cara mengeceknya kita dial ke bintang pagar 64663 pagar bintang. Nah, untuk HP lain beda lagi. Intinya kalau teman-teman pengen ngecek di HP lain, silahkan searching aja di Google ya. Banyak banget yang sharing tentang kode-kode untuk mengecek LCD touchscreen kayak gitu. Nah, yang perlu kita cek di sini adalah yang pertama adalah LCD guys. LCM tulisannya. Nah, ini satu warna, merah saja. Nah, di sini apabila ada tompel-tompel sebesar kutil, itu bakalan kelihatan kalau warnanya hitam. Dan di sini bersih. Nah, otomatis pengecekan LCD ini lumayan bagus, ya. Nah, warna hijau, nah ini kan kelihatan tuh. Ini, cuman ini enggak jelas ya. Nah, ini. Nah, itu bukan di dalam LCD ya, tapi di dalam ini ya, di balik anti gores sementaranya ini, pelindung layarnya. Terus warna biru, nah bagus. Tapi apabila kita bandingkan dengan yang original pabrik, ketajaman warna biru sama original, ini enggak original ya, yang seperempat ini itu berbeda. Yang seperempat ini agak sedikit buram, cuma nggak masalah. Kembali lagi kepada harga yang ditawarkan di sini. Iya, nah ini oke. Kalau LCD-nya tidak ada kendala. Kemudian yang perlu kita cek yang kedua, yang paling penting tidak kalah pentingnya dari LCD itu sendiri adalah touchscreen. Nah, ini kalau teman-teman ganti LCD satu set sama touchscreen ya. Touch Edge. Nah, di sini kita tinggal warnai saja yang berwarna hijau ini. Kita nggak usah kesini kesini kesini. Intinya kalau warna hijau ini udah penuh, berarti ini mewakili semua fungsi pada touchscreen. Nah, tinggal ke sini, tinggal ke sini, tinggal ke sini.
Nah, untuk HP lain beda ya cara dialnya. Samsung lain lagi, Coolpad lain lagi, Realme lain lagi. Nah, tuh berhasil, tinggal ini. Nah, maka dia langsung berganti ke pengecekan LCD secara otomatis. Berarti touchscreen-nya itu menandakan fungsinya berfungsi, semua bagiannya berfungsi. Dan udah kita cek LCD, udah kita cek touchscreen. Itulah yang paling penting. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa untuk HP yang sekarang ini itu dilengkapi dengan ini ya, dilengkapi dengan sensor atau proximity sensor, yang dimana ini kita keluarkan dulu, yang dimana ketika kita ganti LCD, saya pernah ya ganti LCD touchscreen dan proximity sensornya itu ketutup. Dalam artian proximity sensor itu adalah sensor di sini, di dekat speaker telinga ini. Apabila kita nelpon itu kalau dekat ke telinga biasanya kan HP mati. Coba kita tes, misalkan saya pengen nelpon ya. Nah, misalkan saya pengen nelpon. Iya, sensornya ada di sini ya. Nah, apabila kita baru ganti LCD touchscreen ya, ini masuk udah. Ini kita silent dulu HP-nya. Nah, ini biasanya kalau sensor ketutup, dia langsung mati nih layarnya. Ini berarti menandakan sensor aman. Coba kita tutup pakai jari kita. Tuh. Nah, yang perlu dan wajib sekali kita coba di sini adalah sensornya ini, guys. Nah, apabila pemasangan LCD tidak presisi atau kualitas LCD yang kita pesan itu jelek, ya otomatis sensornya bakalan ketutup ya. Walaupun udah presisi kita pasang, tapi kalau kualitasnya jelek, di sini ada kaca hitam ya yang menembus sensor tersebut. Apabila kaca hitamnya ini nggak kelihatan ini. Apabila kaca hitamnya ini kualitasnya jelek atau sedikit miring saja cara kita memasang, maka sensor akan ketutup dan ketika kita nelpon atau orang nelpon otomatis HP-nya mati. Hanya tiga itu. Yang pertama LCD karena kita memang baru ganti LCD, yang kedua adalah touchscreen, yang ketiga adalah proximity sensor, yang dimana sensornya itu kalau ketutup kita susah dalam menelpon, apalagi kita nelpon via WhatsApp, nanti layarnya bakalan mati dan nggak akan bisa kita matikan sebelum orang di sini atau lawan bicara mematikannya, guys. Kita tes lagi ya sekali ya. Anggap saja sensornya ini ketutup. Kita angkat dulu. Nah, jadi dia nggak bisa mematikan karena sensornya ketutup gitu. Nah, harus menunggu ini mati, mematikan, baru HP-nya ini bisa dimatikan. Tapi ada beberapa HP yang ketika ditekan tombol power itu bisa ya. Misalkan asumsikan saja ini ketutup sensornya. Coba kita tekan tombol power, apakah ini bisa? Oh, tidak bisa. Kalau tombol power dipencet tidak bisa, berarti ya udah menunggu HP-nya ini mati ya. Nah, coba kita matikan. Iya, nah baru dia mau mati kayak gitu. Proximity sensornya juga bisa dicek di sini di dial ini ya, 64663 ini khusus HP Xiaomi ya. Pagar bintang. Nah, di sini kita cari proximity sensor, calibration ini untuk HP Xiaomi. Perhatikan yang 5 ini akan jadi 0 apabila kita tutup. Tuh, perhatikan 5 jadi angka 0 apabila kita tutup, itu berarti proximity sensornya berfungsi dengan baik. Nah, untuk HP Oppo, Realme, kode dialnya itu juga beda lagi ya. Oke, mungkin demikian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi, jika teman-teman baru ganti LCD, tidak ada salahnya ngecek itu terlebih dahulu sebelum memberikan HP-nya kepada pelanggan supaya pelanggan tidak datang lagi untuk komplain kayak gitu. Dan juga kita memastikan benar-benar bahwa LCD yang kita gantikan ke sini itu benar-benar berfungsi dengan baik. Baiklah, mungkin demikian saja video kali ini. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan komen-komen. Jika ada pendapat lain, komen-komen juga. Baiklah, saya John Itung. Jika ada yang ingin sharing sama saya, DM saya di Instagram. Instagram saya ada di sudut kiri bawah video ini. Baiklah, see you the next video, my brother.